Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Anggrani Hasim dengan NIM 09 03 1282 328105 dari kelas SIREK 6B atau kelas L2. Nah, di sini saya merupakan mahasiswi dari mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana pada mata kuliah ini kami diminta untuk membuat satu jurnal. Nah, di sini saya dan kedua teman saya, yaitu Fitri Amanda dan Jovandra, sudah menentukan topik yang akan kami teliti pada jurnal ini, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Meteorologi terhadap konsentrasi PM2.5 global dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat menggunakan random forest dan juga XGBoost. Oke, di sini eh, saya akan membahas dua bagian atau dua bab dari jurnal ini, yaitu bab pendahuluan dan juga bab tinjauan pustaka. Kita masuk dulu ke bagian pendahuluan, di mana ini di bab ini tuh terdapat 6 paragraf yang sudah sesuai dengan struktur pembuatan pendahuluan yang diajarkan pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, mulai dari membahas konteks umumnya, permasalahannya apa, lalu tinjauan penelitian sebelumnya itu bagaimana, riset gapnya apa, dan solusi yang diusulkan itu apa, lalu yang terakhir itu tujuan penelitiannya itu apa. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke paragraf satunya. Paragraf satu ini berisikan konteks umum dan juga signifikasi topik penelitian ini, yaitu mengenai permasalahan polusi udara secara global. Nah, di sini eh, untuk definisi dari polusi udara ini, kami sudah mengutip dari penelitian Mantara pada tahun 2024, di mana dijelaskan bahwa polusi udara itu merupakan salah satu tantangan lingkungan dan kesehatan terbesar yang dihadapi dunia pada saat ini. Lalu, eh, pencemaran udara ini terjadi akibat masuknya berbagai zat berbahaya ke atmosfer yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam. Lalu, berapa sumber antropogenik utama dari polusi udara ini tuh meliputi emisi kendaraan bermotor, kegiatan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lain-lainnya. Lalu dijelaskan juga di sini bahwa industrialisasi dan juga urbanisasi global itu semakin mengalami peningkatan. Nah, hal tersebut ini membuat kualitas udara di berbagai wilayah itu terus mengalami penurunan. Lalu, penelitian Matara juga menyebutkan bahwa kondisi ini menjadikan polusi udara itu sebagai salah satu resiko lingkungan utama yang mening- yang membuat ataupun yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya penyakit pernapasan kardiovaskular serta berbagai gangguan kesehatan-kesehatan lainnya. Lalu kita masuk ke paragraf 2 ini. Nah, di paragraf ini di sini kita mulai membahas secara lebih spesifik lagi mengenai PM2.5 ini. Nah, pada kalimat pertama ini sudah kami eh, jelaskan bagaimana sih karakteristik dari PM25 ini. Lalu di sini juga ada menyebutkan menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, disebutkan bahwa polusi udara itu menyebabkan sekitar 7 juta kematian pada setiap tahun. Nah, dengan paparan PM2,5 sebagai salah satu faktor risiko utamanya. Dan hal tersebut itu dijelaskan atau kami kutip dari penelitian nafas pada tahun 2025. Dan eh, Global Burden of Disease juga ya, pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa paparan PM2.5 ini berkontribusi terhadap lebih dari 231 disabilitas secara global pada tahun 2021 tersebut. Ini kami kutip dari penelitian Pang dan teman-teman pada tahun 2025. Lalu kita akan masuk ke bab 3.
maksudnya paragraf paragraf 3. Nah, ini di sini kita mulai membahas tentang tinjauan singkat terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Di sini ada 4 penelitian yang akan dibahas. Yang pertama itu ada penelitian berjudul Analisis Pengaruh Faktor Meteorologi terhadap fluktuasi konsentrasi PM25 di kota Pontianak. Nah, di penelitian ini menunjukkan bahwa variabel meteorologi seperti suhu, kelembapan, dan juga kecepatan angin itu memiliki pengaruh terhadap variasi konsentrasi dari PM25 di atmosfer. Ini dikutip pada penelitian Ponita pada tahun 2025. Lalu, ada juga pada penelitian yang kedua dengan judul Hubungan Paparan Polusi Udara PM2.5 dengan risiko gangguan kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan. Di sini menegaskan bahwa paparan dari PM2.5 ini tinggi, berhubungan dengan meningkatnya risiko dari gangguan kesehatan pada masyarakat perkotaan. Yang ketiga, ada penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Cuaca dan PM2.5 terhadap prevalensi ISPA di Kota Semarang dengan pendekatan statistik dan mesin learning. Di penelitian ini tuh menunjukkan bahwa faktor cuaca dan konsentrasi PM2.5 itu memiliki keterkaitan dengan peningkatan kasus ISPA. Nah, yang terakhir itu ada penelitian dengan judul Diurnal and Daily Variation of PM2.5. Di sini itu penelitian itu mengungkapkan bahwa adanya pola variasi harian dari PM2.5 ini serta hubungan dinamisnya dengan variabel meteorologi itu melalui analisis temporal yang lebih mendalam lagi. Lalu kita masuk ke paragraf yang keempat. Nah, pada paragraf keempat ini mengidentifikasi research gap-nya itu apa saja dari berbagai penelitian tadi. Nah, di sini itu yang pertama didapatkan research gap-nya itu, yaitu pada penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara PM2.5, faktor meteorologinya, serta dampak terhadap kesehatan masyarakat. Sebagian besar penelitian sebelumnya itu masih berfokus pada analisis hubungannya secara parsial saja atau hanya dilakukan pada lokasi tertentu. Nah, lalu didapatkan juga research gap yang kedua yaitu metode analisisnya ini yang digunakan itu masih banyak menggunakan pendekatan statistik konvensional. Oleh karena itu, eh, keterkaitan antara analisis faktor meteorologi, dinamika konstansi PM2.5, serta implikasinya tuh terhadap kesehatan masyarakat dalam satu kerangka yang analisis yang lebih komprehensif masih relatif terbatas. Nah, dari berbagai kondisi tadi atau research gap yang sudah didapatkan tadi itu menunjukkan bahwa perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan variabel-variabel tersebut secara lebih sistematis lagi untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pola fluktuasi PM2.5 ini dan dampaknya itu apa. Nah, lalu eh, kita masuk ke paragraf 5. Di sini kita membahas tentang solusi usulan yang akan kita usulkan di penelitian ini, yaitu eh, kami mengusulkan penerapan metode machine learning berbasis ensemble, yaitu random forest dan juga extreme gradient boosting atau XGBoost. Nah, di mana metode ini tuh digunakan untuk menganalisis pengaruh dari faktor meteorologi ini terhadap konsentrasi PM2.5 pada skala global. Nah, karena tadi hanya membahas pada suatu wilayah tertentu saja. Lalu, kenapa kami memilih dua metode machine learning tersebut? Karena kedua metode ini itu memiliki kemampuan dalam menangkap hubungan nonlinier serta mengakomodasikan interaksi variabel yang lebih kompleks lagi. Nah, sehingga dinilai bahwa
dua metode atau dua machine learning itu lebih adaptif dibandingkan pendekatan statistik yang konvensional tadi, yang sebagaimana sudah dijelaskan pada penelitian Matara di tahun 2024 tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke paragraf yang terakhir di bab satu atau di bagian pendahuluan ini. Nah, di paragraf ke-6 ini, itu membahas tujuan dari penelitian ini dilakukan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor meteorologi terhadap konsentrasi PM2,5 secara global menggunakan metode random forest dan juga XGBoost, serta membandingkan performa dari kedua model tersebut dalam memprediksi si konsentrasi PM2,5 ini. Selain itu, bukan itu saja tujuan dari penelitian ini, ada tujuan lain juga, yaitu untuk mengevaluasi implikasi hasil prediksi terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan standar WHO, Air Quality Guidelines atau AQG tahun 2021. Nah, dan hasil penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan machine learning di bidang lingkungan dan kesehatan masyarakat, nah, serta dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengendalian polusi udara berbasis data. Oke, itulah tadi bagian pendahuluan, lalu kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Nah, eh, tinjauan pustaka ini itu menjelaskan berbagai konsep dan juga teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, mulai dari konsep polusi udara dan PM2,5 ini, lalu faktor meteorologi yang mempengaruhinya itu apa, hingga metode machine learning yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu random forest dan XGBoost tadi. Kita masuk dulu ke subbab yang pertama. Jadi pada subbab yang pertama ini itu membahas mengenai PM2,5 itu sebagai salah satu polutan udara utama. Dan PM2,5 ini merupakan partikel halus dengan diameter kurang dari atau sama dengan 2,5 mikrometer yang dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem pernapasan manusia hingga mencapai paru-paru karena ukurannya sangat kecil tadi. Hmm. Nah, lalu eh, studi pada kota-kota yang paling tercemar di dunia mengonfirmasikan bahwa konsentrasi PM2,5 ini sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi lokal seperti topografinya, kepadatan emisinya, lalu bagaimana dinamika dari atmosfer yang berbeda-beda antar wilayah dan musimnya, sehingga pendekatan pemodelan yang mempertimbangkan variasi ini menjadi sangat penting. Nah, hal tersebut kami kutip dari penelitian Wang pada tahun 2023. Lalu kita masuk ke subbab yang kedua. Subbab ini membahas mengenai faktor meteorologi yang mempengaruhi konsentrasi dari PM2,5 ini. Nah, ada beberapa variabel yang sering dikaji dalam penelitian kualitas udara, antara lain itu suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan juga tekanan udaranya. Gitu. Nah, sini juga eh, sudah ada beberapa penelitian yang kami kutip, nah, yang menjelaskan bagaimana faktor meteorologi ini terhadap konsentrasi CPM2,5 itu. Lalu kita masuk ke subbab yang ketiga. Ini membahas mengenai PM2,5 terhadap pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Di sini disebutkan bahwa PM2,5 itu berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat secara global. Dan di sini juga sudah dikutip dari penelitian Krit Tanawong pada tahun 2023, yaitu menyebutkan bahwa meta-analisis terhadap jutaan partisipan membuktikan bahwa paparan jangka panjang PM2,5 itu
meningkat resiko mortalitas kardiovax- kardiovaskularnya secara signifikan dan dengan efek yang lebih kuat lagi dan rentan terjadi pada lansia. Seperti itu. Lalu ada banyak lagi penelitian lainnya. Nah, ini juga disebutkan bahwa eh, PM25 ini berhubungan dengan ada pengaruhnya dengan perubahan iklim yang membuat memperburuk penyakit pernapasan seperti asma, PPOK, dan di mana faktor meteorologi itu seperti suhu, gelombang panas, dan lain-lain itu memperkuat dampak dari polutan PM25 tersebut. Itu disebutkan pada penelitian dari TRAN pada tahun 2023. Nah, lalu kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu membahas mesin learning-nya itu. Nah, di sini kita membahas kedua mesin learning yang digunakan, yaitu Random Forest dan XGBoost dalam analisis PM2.5 ini. Di sini Random Forest dan XGBoost ini menunjukkan performa tinggi dalam analisis driver PM2.5 berbasis faktor meteorologi. Lalu, Random Forest itu juga mencapai eh, R kuadratnya hingga 0,91 dalam estimasi PM2.5 berbasis data, data satelit yang hal ini sudah disebutkan pada penelitian unik dan teman-teman. Dan di sini disebutkan juga pada penelitian Matara pada tahun 2024 bahwa XGBoost mencapai akurasi klasifikasi tertinggi dibandingkan model lainnya dalam kategorisasi konsentrasi PM2.5 dengan kelembapan sebagai prediktor meteorologi yang paling dominannya. Lalu disebutkan juga pada penelitian Duan di tahun 2023 di mana studi komparatif pada 8 model machine learning itu mengonfirmasikan bahwa kedua machine learning ini memberikan kinerja yang stabil dan juga interpretatif di berbagai aglomerasi urbannya. Gitu. Dan yang penelitian terakhir itu menyebutkan bahwa penggunaan metode explainable AI seperti SAP pada kedua algoritma ini memungkinkan identifikasi kontribusi relatif setiap variabel meteorologinya secara transparan sehingga hasil yang didapatkan itu langsung diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan pengendalian kualitas udara dan juga mitigasi risiko kesehatan masyarakat tersebut. Nah, ini sudah dicantumkan juga berbagai daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan. Seperti itu. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang bab 1, bab 2, atau bagian pendahuluan dan juga tinjauan pustaka pada penelitian yang kami lakukan ini. Semoga dapat dimengerti atau dipahami secara jelas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.